Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengkodean dan klasifikasi pada sistem pernafasan. Nah, di sistem pernafasan yang ada di dalam buku ICD itu diatur di bab 10. Nah, untuk kode alfabetiknya yaitu adalah disimbolkan alfabetik J. Kodenya sendiri dimulai dari J00 sampai J99. Nah, pada bab di dalam capture-nya di dalam sistem pernafasan itu kurang lebih ada 10 dibagi menjadi 10 yang dimana pertama itu J00 sampai J06 itu mengenai penyakit infeksi akut pada sistem pernafasan bagian atas. Terus yang J09 sampai J18 itu berisi mengenai influenza dan pneumonia. J20 sampai J22 itu berisi mengenai infeksi lain yang terjadi secara akut pada sistem pernafasan bagian bawah. J30 sampai J39 itu berisi mengenai penyakit lain pada saluran pernafasan atas. J40 sampai J47 itu penyakit kronis pada sistem pernafasan bawah. J60 sampai J70 itu penyakit pada paru-paru yang disebabkan oleh agen eksternal, misal terhirup serbuk bumbu kayak gitu. Sampai dengan nanti J95 sampai J99 yaitu penyakit lain pada sistem pernapasan. Nah, di dalam sistem respirasi ini terdapat asteris ya, asteris dan danger di mana itu nanti terdapat di J17 yaitu mengenai pneumonia, penyakit pneumonia. Terus ada juga di J91 mengenai pleural effusion dan terakhir ada di J99. Jadi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan sistem sirkulasi. Untuk terminologi medis yang sering digunakan itu yang pertama ada paru-paru, itu bisa juga pulmo atau lung. Terus ada percabangan laring atau disebut bronkus. Ada percabangan bronkus atau yang disebut bronchiolus. Ada ektasis, penebalan atau pelebaran. Ada dilation, pelebaran. Ada itis, peradangan. Ada naso atau nasal, itu hidung. Ada faring, yaitu tenggorokan. Ada laring, yaitu kotak suara. Jadi jangan sampai terbalik antara laring dan faring. Terus ada tonsil, yaitu amandel. Ada pneu atau udara. Sputum, ini dahak, biasanya yang diperiksa untuk pasien TB ya. Terus ada polip nasal, polip itu jaringan yang tumbuh, sedangkan nasal itu pada hidungnya. Tapi bukan tumor kayak gitu. Terus ada hipertrofi atau pembesaran otot. Ada adenoid, yaitu kelenjar di belakang hidung. Terus ada abses, benjolan yang berisi nanah. Ada juga paralisis atau kelumpuhan. Dan ada juga obstruktif atau obstruction atau penyumbatan. Tentunya selain ini banyak sekali terminologi medis lainnya yang harus teman-teman pahami guna menunjang dalam memudahkan teman-teman sendiri ketika mencari suatu penyakit. Nah, kira-kira faktor apa sih yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengkodean penyakit? Nah, yang pertama itu adalah teman-teman harus memperhatikan tanda bacanya itu apa, atau apakah ada asterisnya. Kalau ada asteris berarti harus ada danger, berarti seperti itu. Terus yang kedua, teman-teman harus memperhatikan tanda baca C dan C also. Biasanya kalau C itu ditunjukkan apabila kodenya itu tidak dapat ditemukan. Misal teman-teman mencari peradangan pada amandel, teman-teman langsung mencari itisnya atau mencari amandelnya, itu biasanya nanti akan
ada tanda bacanya yaitu C. Lihat apa dulu, lihat kondisinya. Oh, kondisinya berarti bisa digabungkan menjadi satu ya, berarti tonsillitis. Nah, beda dengan si also. Si also ini kalau kita terjemahkan kan lihat juga. Nah, ini biasanya digunakan apabila kita tidak bisa memperoleh modified selanjutnya. Contoh adalah thoracic abdominal fistulectomy. Sistemnya adalah fistulectomy. Tapi nanti ada si also-nya, closure by side kayak gitu, atau nanti ada si also yang menjelaskan cara memperoleh kode itu dengan melihat pada terminologi medis yang lainnya. Yang kedua, usia. Nah, di sini usia juga berpengaruh ya, terutama pada kasus bronkitis atau peradangan pada bronkos ini dibedakan menjadi di atas 15 tahun dan di bawah 15 tahun kayak gitu. Jadi teman-teman harus memperhatikan usianya. Kalau tidak, teman-teman bisa memperhatikan nanti tanggal lahirnya seperti itu. Terus yang ketiga ada penyebab penyakit. Kira-kira penyakitnya ini disebabkan oleh apa? Oh, oleh bakteri. Berarti otomatis nanti ada kode Leger asterisk yang harus dijadikan satu. Terus ada pula yang terakhir kondisi dan jenis kelamin si penderita. Kondisinya apa? Misal kondisinya sedang mengandung atau sedang hamil, otomatis nanti kodenya sudah tidak J lagi. Bisa jadi nanti kodenya menjadi O, seperti itu. Nah, lanjut di contoh soal. Nah, ini teman-teman bisa sambil membuka ICD ya. Nah, di sini ada seorang anak balita didiagnosa menderita bronkitis. Dari sini kita bisa menentukan secara cepat yaitu litemnya adalah bronkitis. Akan tetapi teman-teman jangan langsung terkecoh karena di sini seorang anak balita dan terus kasusnya adalah bronkitis, di mana bronkitis itu dalam pengkodannya umur bisa berpengaruh. Kalau anak balita berarti kan bayi 5 tahun, berarti kurang dari 15 tahun ya kan. Nah, berarti selain teman-teman cari bronkitis, nanti teman-teman juga harus mencari modified kedua yang menjelaskan bahwasannya di bawah 15 tahun. Nah, di sini ditemukan C 20.9. Nah, ketika dirujuk di ICD 10 volume 1 itu nanti di 20.9 adalah akut bronkitis unspecified. Nah, selanjutnya untuk kode Leger dan asterisk. Nah, ini contohnya adalah seorang pasien didiagnosa terkena pneumonia yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Nah, di sini kita memperoleh contoh dari penggunaan Leger dan asterisk pada kasus sistem respirasi. Nah, Salmonella typhi sendiri itu adalah kalau kita sering dengar adalah penyakit tipes, yaitu typhoid fever ya. Nah, di sini jelas litemnya adalah pneumonianya dulu. Karena apa? Karena dalam soal tertulis pneumonia yang disebabkan. Jadi pneumonia ini disebabkan karena ada bakteri Salmonella typhi-nya juga. Nah, teman-teman bisa cari pneumonia, habis itu cari modified pertama yang induitu. Induitu itu dalam kondisi bisa disebabkan juga, bisa disebabkan oleh apa? Salmonella. Nah, teman-teman cari salmonellanya, yaitu bakterinya. Nah, di sini ada tanda dalam kurung itu infection, berarti terinfeksi. Habis itu teman-teman cari lagi untuk lebih spesifiknya karena ada TB-nya, tipoidnya, demam tipoidnya. Berarti cari di modified ketiga yaitu TB-nya. A01.0 Leger, J17.0 asterisk. Nah, di sini teman-teman rujuk nanti A01.0 itu adalah typhoid fever. Berarti si pasien ini juga terkena tipes atau demam tipoid. Ada di bawahnya teman-teman baru rujuk yang di asterisknya J17.0, yaitu pneumonia in bacterial disease atau pneumonia dalam keadaan terinfeksi oleh bakteri. Nah, di sini ada latihan yang bisa teman-teman gunakan untuk mengasah kemampuan dalam melakukan coding. Karena itu tadi
orang mengkode itu karena seringnya kayak gitu. Kalau teman-teman nggak sering melatih diri, otomatis nanti akan luntur sendiri ilmunya kayak gitu. Di sini ada bronkitis pada anak kuliah, terus pneumonia pada bronkus karena bakteri, ada inflammation nasofaring sampai dengan infeksi kronik pada saluran pernafasan bawah. Nah, beralih dari ICD-10, kita sekarang berada untuk membahas ICD-9-CM. Nah, di ICD-9-CM untuk tindakan yang berkaitan dengan sistem respirasi, ini diatur di dalam Chapter 6, di bab 6. Itu berisi mengenai operasi pada sistem pernafasan. Kodenya dari 30 sampai 34. Nah, penjabaran dari bloknya di dalam operasi pada sistem pernafasan itu di mana blok 30 itu berisi mengenai eksisi laring. 31 itu operasi pada laring dan trakea. 32 itu excision of lung dan bronchus. 33 itu operasi lain pada paru-paru dan bronkusnya. 34 itu operasi pada dinding dada ya, dan pleura, terus pada mediastinum dan diafragma. Nah, di sini adalah contoh, di sini ada tindakan thoracic abdominal fistulektomi. Nah, cara mencarinya apa? Otomatis kalau ICD-9 kan kita mencarinya yang menunjukkan suatu tindakan. Nah, di sini ada ektomi atau pengangkatan, ada fistulanya. Berarti jelas fistulektomi ini akan menjadi litemnya. Nah, kita cari litemnya yaitu fistulektomi. Nah, di sini ada see also yang berarti lihat juga. Lihat juga ini ditujukan apabila tidak bisa menemukan thoracic abdominal. Lihat juga closure fistula by side. Itu digunakan apabila tidak bisa menemukan thoracic abdominal. Karena di sini bisa menemukan thoracic abdominal, teman-teman nggak usah lihat si also-nya. Dipastikan dulu ada nggak thoracic abdominal sebagai modified di bawah fistulektomi. Kalau ada nggak perlu teman-teman lihat lagi closure. Nah, di sini kodenya 34.83. Nah, kenapa sih kok nggak perlu lihat? Karena nanti akan memakan banyak waktu. Bisa juga teman-teman langsung lihat, kayak gitu bisa closure. Contoh di contoh 2 ini sama ya. Jadi pengerjaannya itu ada dua cara. Nih, teman-teman yang lihat mengikuti si also-nya closure, terus habis itu fistula, habis itu by side-nya, tempatnya thoracic abdominal. Ketemu sama 34.83. Nah, di sini ada latihan dari biopsi trakea tertutup, eksisi pita suara atau excision of laring. Terus ada insisi laring juga, sampai dengan nanti revisi pembuatan lubang di trakea. Nah, ini nanti teman-teman silahkan kerjakan bukan sebagai tugas, tapi nanti sebagai bahan untuk post-test di minggu selanjutnya. Seperti itu. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan selalu menebar manfaat.